Boleh jadi kecil. Seperti makanya kita senyum. Kalau ketemu saudaranya, ketemu kawannya, senyum. Itu kan amalan baik senyum. Apalagi salah satu penutup senyum. Kalau enggak laku produk. Senyum itu ibadah. Makanya Nabi Sulaiman dalam Quran ketika mau pasukan, dari kejauh namanya mau pasukan, kaki orang itu kalau menginjak bumi kan pasti bergetar. Pasukan banyak. Apalagi Nabi Sulaiman itu pasukannya macam-macam, bukan hanya manusia saja, ya binatangnya, ya jin, ya burung, ya harimau, ya semuanya, ya buaya, buaya semua itu tadi. Jadi ada pasukan tersebut mau melintas. Itu digambarkan dalam Quran. Pimpinan tersebut mendengar bicara pasukan yang apa kata pimpinan tersebut? Ya ayyuhan nasu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa la yashurun. Sebut-sebut cepat masuk rumah. Nanti Sulaiman datang. Kalau dia injak, jangan salahkan Sulaiman. Kalian sendiri yang salah. Sulaiman kan paham bahasa binatang. Dengar itu teriakan raja seperti itu. Apa Tuhan katakan? Fatabassama dhahikan min qawlihi. Sulaiman pun tersenyum karena ucapan seperti itu. Coba, kalau Sulaiman senyum sama senyum, ini menunjukkan apa? Bahwa senyum itu ibadah. Tapi jangan ditiru, ada sebut jadi senyum. Kita tidak paham bahasa senyum. Apa yang pada senyum itu? Sudah kan paham. Maksudnya di sini, kalau kepada binatang saja harus ramah, gitu ya. Apalagi sama orang. Karena biasanya orang yang sering senyum, mati senyum. Tapi kalau jarang senyum, sekali senyum, paling terasa. Kalau senyum, tidak pernah senyum, pasti tidak pernah apa dia. Tidak pernah senyum, kok senyum, tidak buang begini. Makanya kalau orang suka senyum, itu bagus kan senyum. Kalau jarang senyum, sekali senyum, saya pastikan baik senyum. Kalau ada undang dibalik batu, terus nyambung. Makanya kemudian, kenapa amalan kecil seperti senyum itu, kata Nabi, tabassumuka li akhika shadaqah. Senyum kamu kepada saudara itu sedekah. Senyum saja itu sedekah. Apalagi sedekah dengan Allah, senyum saja itu sedekah dalam Islam. Apalagi senyum kepada istri itu disedekahkan. Karena banyak suami itu kalau sama istri serius, sama kawan ketawa apa dia. Balik pula ya. Harusnya kan lebih banyak bercanda sama istri dibandingkan sama kawan. Baik, masyaallah muslimin, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke cerita Zubair. Lihat Zubair ini rupanya diterima amalan dengan ibadah yang semua bisa melakukan. Orang miskin bisa melakukan sholat dua rakaat. Orang kaya bisa, laki-laki bisa, perempuan bisa. Siapa yang nggak bisa melaksanakan sholat dua rakaat? Kan nggak boleh. Cukup bangun, ambil wudhu, sholat, selesai. Tapi berinfak miliaran, siapa yang bisa? Kecuali orang kaya. Orang miskin tidak bisa infak, gitu. Makanya buat satu sumber bor saja tidak bisa orang miskin. Tapi sholat kan bisa. Dari sini menunjukkan bahwa kadang Allah menerima amalan-amalan yang dianggap kecil manusia dan menolak amalan-amalan yang dianggap besar manusia. Tapi jangan dibuat kaidah saat infak. Bapak ini infak 10.000 saja. Pada 100.000. Begini loh, kalau 100.000 biar ikhlas Pak Ustaz. Kalau 100.000 nampaknya takut tak ikhlas. Jadi kecil loh. Asal 10.000 kapan ya jadinya? Mesti kalau kayak gitu 10.000 terus kan? Maksudnya infak yang besar dengan ikhlas ya tentu lebih baik dibandingkan yang sedikit tapi ikhlas. Tapi kan ada upaya-upaya untuk ikhlas itu kan dari yang kecil dulu. Jangan yang kecil tidak. Macam mau yang besar. Dilatih dulu dengan yang kecil supaya bisa besar. Masyaallah muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maaf sampai jam berapa? Jam 10. Jam 10. Baru jam 9. 1 jam lagi.
Ya, baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadah yang pertama adalah ikhlas. Ini penting. Kemudian yang kedua, selain ikhlas itu juga yang mendorong kita ini makin rajin adalah karena ada uswatun hasanah. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Satu-satunya nabi yang dipuji dalam Al-Quran yang tidak ada satupun nabi dipuji sebelumnya adalah Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia dikenal dengan Engkau ya Muhammad di atas akhlak yang sangat bagus. kalau namanya Para pembantu akhlak itu terbagi menjadi tiga. Jadi kalau badan ini juga ya, ini kepala, badan, kaki. Akhlak ini dibagi tiga, dari leher ke atas, kemudian kedua tangan, dan dari kepala sampai kaki. Kalau kita bisa menggunakan tiga perkara ini, dari leher ke atas, kedua tangan, kepala sampai kaki, berarti kita berakhlak. Kalau belum, maka belum berakhlak. Maksudnya leher ke atas. Leher ke atas itu ada lisan, ada hidung, ada mata, ada telinga, ada otak. Kalau kita bisa menggunakan ini dengan baik, lisan tidak bicara kecuali yang salah, hidung tidak mencium kecuali yang halal, mata tidak memandang kecuali yang dibolehkan, telinga mendengar hal-hal yang baik, otak pun berpikir positif, berarti kepala kita benar. Pertama lisan, lisan paling penting. Karena dari semua anggota badan, ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang paling banyak melakukan dosa itu berdiri. Kalau tangan paling pukul saja, kaki nendang saja, atau jalan ke tempat maksiat. Tapi di sana semua ada maksiat, apapun ada di sana. Makanya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, sakilatka kubur, wahai yakubun nas fi nari jahannam ila hasain al-sinati. Celaka engkau Mu'adz, kebanyakan orang masuk neraka itu karena lisan. Bukan karena lisan. Makanya dosa lisan ini luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW pernah suatu ketika bicara dengan Aisyah, istri. Aisyah ini satu dengan salah satu adiknya, namanya Sofia. Sofia ini orang yang bapaknya tokoh Yahudi namanya Huyai bin Akhtab. Bapaknya dibunuh oleh Nabi dalam perang Quraisy, dan Sofia tertawan. Akhirnya dia masuk Islam, kemudian nikah dengan Nabi, dan maharnya mengislamkan. Jadi satu tahun yang masih Islam. Lah Sofia itu orang yang pendek, tapi cantik. Karena istri Nabi itu macam-macam bentuknya kan. Ada yang gemuk seperti Hafsah gemuk, ada yang tinggi guru seperti Aisyah, ada yang pendek seperti Hafsah, seperti Sofia. Nah, istri bapak tak tahu ini model yang mana. Model Hafsah yang gemuk gitu ya, atau model Aisyah yang ramping tinggi, atau model yang kecil seperti Sofia gitu. Jadi tidak perlu bingung dengan model istri itu, semua ada di dalam. Kalau bapak punya istri gemuk, istri nanti ada yang gemuk Hafsah gitu ya. Oh, istri saya tinggi kurus, Aisyah lah dan gitu. Oh, istri saya pendek, Sofia. Selesai gitu ya. Jadi jangan bingung ya. Dan ibu pun bilang gitu, Rasul saya ini kayak Hafsah gitu ya. Tak perlu kecilan. Jadi Aisyah ini sebelum dengan apa namanya Sofia. Akhirnya Aisyah mengatakan di hadapan Rasul, hasbuka ya Rasulullah an Sofia takadawaka. Karena dia tidak suka dengan Sofia. Dia mengisyaratkan dengan tangan. Rasul, Aisyah, Sofia itu pendek. Tapi tidak kalau mengisyaratkan sih. Cukuplah Sofia itu begini-begini. Jadi Aisyah itu mengisyaratkan dengan tangannya begini-begini. Maksudnya Aisyah itu mengatakan saya tinggi loh dia pendek. Itu maksudnya. Tapi tidak isyarat, tidak ngomong. Tapi Rasul marah. Kemudian mengatakan dia Aisyah,
laqad qulti kalimatan law hujjat bihal bahru lamazah. Aisyah, engkau sudah mengucapkan satu kalimat yang kalau dilempar ke air lautan tercemari sepanjang lautan. Subhanallah. Kalau seandainya bapak buang sampah satu kota Barat, nggak akan tercemar sepanjang lautan. Tapi satu kalimat ghibah bisa mencemarkan satu air lautan. Jadi bahaya ghibah. Ini ghibah pakai isyarat, bukan pakai bicara kayak itu kan sekarang ghibahnya pakai ngomong ya. Rumpi sana sini kan. Ini pakai isyarat ghibah yang ngomong. Umat isyarat saya kata Rasulullah, engkau sudah mengucapkan kalimat yang kalau dilempar kayak lautan tercemar semuanya. Gimana kalau ngomong? Kan bahaya. Dia kemudian karena kalau kita melihat dosa-dosa lisan dalam hadis-hadis Nabi itu, kebanyakan yang dibicarakan itu ibu-ibu. Contoh nih, hadis Bukhari yang disebutkan dalam kitab ada di Bukhari, ada juga isyaratnya dalam Sahih Bukhari. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bi fuduli amwaliha wa taqwa. Rasul, ada ibu malamnya top sholat malam, siangnya top puasa sunnah, sedekahnya top, semua disedekahkan sama dia, dan dia pun banyak melakukan kebaikan. Tapi penyakitnya satu, kata orang ini, walakin tu'li jiranaha bilisannya. Tapi Rasul, ibu ini lisannya tajam sama tetangganya. Itu apa yang Rasulullah ini? Jawabannya, kata Nabi SAW, wanita ini tidak ada kebaikan secuil, bahkan dia pantas masuk neraka. Subhanallah. Saya tanya, siapa di antara ibu yang rajin sholat malam? Saya tanya, ibu setiap malam sholat malam, saya tanya, wanita ini rajin sholat malam. Siapa di antara ibu yang rajin puasa sunnah? Saya nggak yakin itu. Senin Kamis puasa tahu saya pun nggak yakin. Wanita ini rajin puasa sunnah. Siapa di antara ibu yang rajin sedekah? Wanita ini rajin sedekah. Siapa di antara ibu yang selalu berbuat kebaikan? Wanita ini berbuat baik, tapi ibadah puasanya, ibadah sholat malamnya, ibadah sedekahnya, ibadah kebaikannya lupa saudara. Tajam lisannya setajam sinar daripada tetangga. Tidak semua. Yang punya pahala saja hilang. Ini sudah tidak sholat malam, tidak puasa sunnah, tidak pernah sedekah. Ngomongnya itu sudah berbeda. Kira-kira gimana maksudnya? Ngeri banget seperti ini. Kalau satu kalimat saja cukup memasukkan ke neraka, kan semua orang mengucapkan berkali-kali itu maksudnya. Seperti Rasul mengatakan, wa innal 'abda la yatakallam bil kalimah la yuqilaha badan yahsabuha fi jahannam. Ada seorang hamba itu yang mengucapkan satu kalimat, yang dibawa Rasul cuma satu kalimat, bukan berkalimat-kalimat, tapi kalimat ini membuat Allah murka, cukup memasukkan dia ke neraka jahanam. Satu kalimat bentuknya ghibah bisa memasukkan ke neraka. Gimana kalau berkalimat-kalimat? Gimana kalau satu hari kemudian awalnya arisan, ujungnya ghibah? Masalah ini. Jadi ini yang pertama, dosa lisan. Hindari dosa lisan. Yang kedua, dalam kepala ini kan ada telinga. Telinga ini kadang-kadang tidak bisa amanah dan sangat berat menjaga amanah telinga. Contoh ini saya akan ambil dari sejarah. Sebelum terjadi perang Badar Uhud, ya, itu perang perdana. Sebenarnya ada 8 perang kecil-kecil sebelum terjadi perang Badar. Baru setelah itu perang besar dalam Islam itu namanya perang Badar. Disebutkan dalam 2 surah Quran, surah Al-Anfal dan surah Al-Imran, lengkap disebutkan. Jadi ada bibitnya Rasulullah sudah masuk Islam, tapi menyembunyikan keislamannya, namanya Atikah. Atikah bintu Abdul Muthalib. Atikah ini bermimpi, mimpinya aneh, begini. Jadi ketika dalam mimpinya itu dia melihat ada unta masuk ke tanah hati.
Kemudian unta itu tiba-tiba naik ke bukit Abi Kubes yang sekarang jadi istana raja. Tiba-tiba di atas bukit itu unta yang bisa bicara. Ya ahlal budur infiru ila masarikum qabla hadam. Orang-orang yang berkhianat, keluar kalian kepada kehancuran kalian sebelum 3 hari. Kemudian unta ini menendang batunya kemudian jatuh, kemudian pecah. Tidak ada satu pun serpihan batu ini kecuali masuk ke rumah-rumah orang Quraisy. Kemudian unta ini turun, kemudian naik pula ke atas Ka'bah. Sebabnya unta bisa naik ke atas Ka'bah. Nah ini kan mimpi. Kalau nggak mimpi, nggak bisa unta naik ke atas Ka'bah. Gimana caranya nggak punya? Namanya mimpi. Bapak mimpi terbang, bisa saja namanya mimpi. Naik ke atas Ka'bah unta. Orang lagi. Penduduk Mekah yang berkhianat, keluar kalian sebelum 3 hari, ke tempat kehadiran kalian. Habis itu terbang. Kan ada cerita ini. Jadi kita ngomonglah sama Abbas itu pamannya kan. Ini kan saudara kandung. Atika anak Abdul Muthalib yang perempuan, Abbas juga anak Abdul Muthalib, saudaranya Abdullah, ayah ada Nabi kan. Jadi Atika mengatakan Abbas, boleh saya cerita tentang itu? Abbas silahkan. Semalam saya bermimpi, tapi tolong jangan ceritakan sama orang, karena mimpi ini kayaknya mengancam keamanan orang-orang Quraisy. Apa ceritakan? Diceritakan lagi. Dasar. Tapi Abbas pun berpikir dengan mimpi. Allah takdirkan. Ketika Abbas berjalan, berjumpa pula dengan Utbah bin Abi Rabi'ah. Ada apa-apa? Begini, saudara itu Atika semalam bermimpi, tapi kok jangan cerita ya? Ngomong apa aja? Begini. Oh iya. Utbah bin Abi Rabi'ah ketemu anaknya Wali bin Utbah. Sini Wali, saya cerita. Tadi saya ketemu si Abbas, katanya saudaranya itu bermimpi, tapi kok jangan cerita ya? Kata Wali, akhirnya si Wali ini bin Utbah ini pergi ke Mekah, ke Ka'bah itu berjumpa dengan Abu Jahal dan kawan-kawan. Cerita sudah mudah. Kadang-kadang terlihat kalau tidak punya amanah jadi ini. Dan di masyarakat kan begitu kan. Saya mau cerita sama Bapak, tolonglah jangan ceritakan sama orang. Ya cerita aja. Nanti besok itu kalau tidak tahu dari itu kan kita tak pandai menjaga amanah. Padahal kita dipanggil dari Allah. Kalau kita sudah jadi kita akan cerita jangan cerita. Karena bagaimanapun Rasul yang mengatakan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Tak boleh. Orang ini sudah percaya kepada kita menceritakan aibnya. Kita pula tidak lagi dan bercerita kepada orang. Dan kurang biasa namanya. Berarti kita berkhianat supaya kita kesulitan. Makanya Rasul mengatakan man satara musliman di dunia satarahullah yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah tutup aib dia. Apa boleh jadi kalau kita sering membongkar aib orang, boleh jadi aib kita dibongkar. Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan dalam biografinya, dia ke pasar. Imam Ahmad, dia namanya Imam Ahmad, dia pencetus mazhab Hambali, sama dengan Imam Syafi'i. Kan Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Jadi sebenarnya Imam Ahmad itu murid-murid sama guru-guru saja sebenarnya. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Cuma Imam Malik tidak berguru kepada Abu Hanifah, tetapi dia berguru kepada muridnya namanya Abu Yusuf. Jadi kalau kita lihat sisi mazhab itu ada kaitan satu dengan yang lain. Mereka ada ribut, yang ribut itu yang bawahnya. Nah, Imam Ahmad termasuk. Namanya Imam besar, Imam Ahmad. Murid-muridnya di pasar banyak semua. Langsung bisa ke Imam Ahmad. Sudah Imam Ahmad, biar kami yang bawa barang, biar kami yang bawa info pulang saja. Nanti barang sampai ke rumah. Tapi Imam Ahmad mengatakan,
Ngapain kalian sibuk mengangkat-angkat barang kepada Mama? Wallahi demi Allah, lau alimtum, kalau kalian tahu alimku kan, lahatautum roksi di tulang, kalian pasti akan mengambil pasir meletakkan di atas kepala. Tinggalkan Anda. Subhanallah. Dari sini ada belajar dari perkataan Imam Ahmad, kalau kalian tahu aibku, tentu kalian tidak akan menghormati aku dan akan meletakkan pasir di atas kepala. Maknanya sebenarnya orang itu dihormati itu karena aib kita masih ditutup. Coba kalau aib kita dibongkar, nggak ada orang yang dihormati. Kita lihat orang-orang besar yang dibuka aibnya, akhirnya mungkin dia naudzubillah itu berzina, ketahuan, menyebar, habis. Akhirnya jatuh seperti itu. Dan Allah masih menutup aib kita saja, makanya masih dihormati. Coba kalau menutup aib kita saja, istri kita kita hidup, ya kan? Nah kita bersyukur itu masih ditutup aib. Bersyukur, makanya pandai-pandailah menjaga amanah benar. Jangan sampai kita akhirnya menceritakan aib orang, datang pula orang menceritakan aib kita. Karena ada istilah orang Arab itu karena tadinu tudan. Sebagaimana kita melakukan sesuatu kepada orang, maka Allah akan kirim melakukan sesuatu yang sama kepada kita. Sama dengan kita mendolimi orang, nanti Allah kirim orang yang mendolimi kita. Karena ada hukum karma. Sebagaimana ketika Rasul mengatakan tabaru aba'akum tabarukum abnaukum, berbuat baiklah kepada orang tua kita supaya anak-anak kita berbuat baik kepada kita. Itu kan hukum karma. Jadi kalau anak-anak kita durhaka kepada kita, introspeksi diri macam mana kita dulu kepada bapak kita. Itu Rasul. Dan sebagaimana kita menggibah orang, nanti ada orang yang akan kita menggibah kita. Karena Allah itu tidak mungkin membiarkan sebuah kezaliman dibiarkan begitu saja. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Allah tidak akan malu kepada siapapun yang melakukan kezaliman. Sampai Imam Ghazali, seorang alim Islam, itu menyebutkan dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Jadi cerita tentang seorang preman. Jadi ada preman, dia jalan-jalan di pantai. Preman ini jalan-jalan di pantai. Kemudian datang nelayan, baru selesai nelayan, dapat ikan satu itu harusnya untuk anak dan istrinya. Tiba-tiba dipalak ikan satu-satunya, diancam kalau kau tak kasih ikan, saya bunuh kamu. Takutlah dia nelayan. Akhirnya dikasih ikan itu sama preman, jangan. Preman ini pulang ke sana dapat ikan besar. Subhanallah, di tengah jalan Allah takdirkan ikan itu dihidupkan Allah, kemudian menggigit jari. Ya biasa saja dari gula darah, pulang dimasak, dimakan sampai malam. Allah takdirkan bekas gigitan dari ikan rupanya berpisah. Dia pun menjerit sepanjang malam, dia tidak pernah merasa yang sakit sesakit itu, dan tidak ada yang tahu sakitnya kecuali Allah. Sakit. Akhirnya besoknya datang ke dokter, yang tahu kita jangan dulu. Menjadi mengatakan ini kenapa? Aku ini kenapa? Kata Tobit, tanganmu agak besar dan itu berbahaya. Kalau sampai menjalar ke jantungmu akan mati. Sebaiknya kau potong pergelangan tangan. Subhanallah. Kemarin diambil ikan, hari ini dipotong. Begitu, Allah tidak lalai. Tapi dipotong. Dikira sudah dipotong itu selesai menjadi. Rupanya masih menjalar itu. Bakterinya sampai ke sikutnya. Datang dari dokter. Akhirnya kata dokter, ini harus dipotong nih sikutnya ini. Dikira sudah sikutnya dipotong, akan saya sampai di situ menjalar. Ini harus sempat akan dipotong. Dokter ini heran karena biasa kadang-kadang seperti itu, nggak seperti itu. Kata dokter, coba ceritakan kepada penyakit itu asalnya gimana? Kebetulan dokternya itu Tommy ini orang baik, orang soleh. Barulah dia cerita, bahwa ini gara-gara kita. Udah ceritakan bahwa dia melakukan kezaliman. Apa kata dokter? Subhanallah. Coba sebelum aku potong satu-satu tanganmu, kau datang kepada orang yang punya ikan, kau minta maaf, kau kembalikan ikan itu.
nggak akan dipotong tangan. Sebelum aku potong semua tanganmu, kau cari bukan minta maafnya, dicari. Sudah ketemu yang mengatakan ya fulan salih, wahai fulan tolonglah maafkan kesalahanku. Kata lain, aku gak kenal kamu. Dulu aku yang ahli dan tolonglah, aku sedang sekarat. Karena kasihan kata tukang ikan ini, baik saya maaf. Kemudian sebelum pergi, preman ini ngomong sama nelayan ini, maaf Pak nelayan, aku masih ingat waktu aku ambil ikan, lisanku bergerak-gerak, kau doa apa? Kemudian kata nelayan ini, aku tidak ngomong apa-apa, kecuali aku mengatakan, ya Allah, arini kuwatan, ya Allah tunjukkan kekuatan. Aku ini orang lemah di hadapanmu orang jahat. Hanya itu saja. Rupanya dengan kata-kata itu Allah takut. Ketika sudah dimaafkan, hilang rasa sakitnya. Hilang rasa sakitnya itu. Sejak itulah dia berjalan ke pasar-pasar, ke orang-orang ramai dan berteriak-teriak apa teriakannya? Man ra'ani falam yadrim ahada. Man ra'ani falam yadrim ahada. Siapapun yang melihat aku jangan melakukan kezalim. Siapapun yang melihatku jangan melakukan kezalim. Berteriak-teriak saking senangnya karena sudah hilang sakit. Terkadang orang berbuat zalim, Allah segerakan hukumannya di bumi sebelum dia akan. Makanya penting seseorang itu menghindar untuk senantiasa aman dengan lisannya, aman dengan telinganya, termasuk juga aman dengan mata. Dan kadang-kadang tidak aman dengan kedua mata. Memandang yang diharamkan, apalagi di tempat kita ini jaga handphone. Hampir tiap hari kita memandang handphone kita. Padahal gambar yang dalam handphone baik YouTube, Instagram, Facebook atau macam-macam, terkadang adalah wanita telanjang lewat sekilas kita tengok. Kadang-kadang bukan sekilas saja, sengaja dicari, di-download lagi kan. Subhanallah, hari-hari kita ini maksiat kepada Allah tidak terang-terangan, dan itu bahaya. Bapak kalau maksiat terang-terangan nampak orang itu dosanya besar, tapi kalau maksiat sembunyi-sembunyi dosanya besar. Kenapa? Kan ada hadis Rasul mengatakan, nanti pada hari kiamat yaktuna rajul yawmal qiyamati ya'maluna ala jibali tihamati bidan. Nanti pada hari kiamat itu jadi nanti pada hari kiamat ada orang-orang membawa pahala dosa itu seperti yang membawa pahala seperti gunung Tiham. Gunung Tiham itu kalau di Saudi gunung kedua terbesar setelah Uhud, namanya Tiham. Ya. Jadi nanti pada hari kiamat ada orang membawa pahala sebesar gunung Tiham, tapi dihancurkan oleh Allah. Faja'ala haba'an mansura. Kenapa? Karena idza atau bi maharimillahi ta'ala. Kalau dia sendiri dia berbuat dosa dan manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Yang memungkinkan dosa sendiri, apalagi hari-hari kita memang entah gambar apa kita lihat, entah film apa yang kita tonton ini. Orang tidak tahu, hanya dia dengan Allah saja. Itulah yang menghancurkan amalan kita. Dari sini ada nasihat para ulama. Kalau satu hari kita melakukan dosa yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah, lakukan juga amal soleh yang tidak tahu kecuali kita dengan Allah saja. Begitu caranya. Sebab kalau seandainya kita melakukan dosa satu kali, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Kemudian kita satu hari kita melakukan yang baik, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nanti kejahatan dengan kebaikan itu akan berubah. Dan kebaikan itu pasti mengalahkan. Dan Allah yang mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Kenapa? Dosa yang tidak terang-terangan mendatangkan adab. Pahala yang sembunyi-sembunyi mendatangkan rahmat. Dan Allah dalam hadis qudsi mengatakan inna rahmati sababat ghadab. Rahmatku akan mengalahkan keburukan. Jangan sampai kita melakukan satu hari perbuatan dosa yang tidak ada kecuali Allah tanpa melakukan amalan yang tidak tahu
amalan yang tidak kecil itu banyak kok. Bapak pulang dari sini bikin subhanallah. Tidak ada yang tahu. Bapak jadi kan Allah yang tahu. Tengah malam ambil Quran satu ayat baca, tidak ada yang tahu. Sholat malam di rumah, tengah malam siapa yang tahu? Banyak amalan-amalan itu yang tersembunyi sebenarnya kita aja balas kadang-kadang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian malam hari ini pertama juga menjadi silaturahim saya dengan Bapak dan juga kajian. Ustaz, boleh tanya sedikit Ustaz? Oh, ada tanya pasti. Pertanyaannya ringan aja Pak Ustaz. Dan sebelumnya saya minta maaf. Tadi Pak Ustaz mengenalkan diri kan? Nah, saya pun ingin mengenalkan diri Pak Ustaz. Nama saya Samsurija. Bahasa Arab itu matahari laki-laki. Cuman saya tadi waktu nengok Ustaz, rasa saya kenal sama Ustaz, tapi di dunia maya. Namanya Abu Humairah. Saya viewer Ustaz, mendengar, saya paling cinta suka mendengar Qasasul Anbiya minal Qur'an Azim. Apa kita betul atau tidak saya nggak tahu nih Pak Ustaz. Pertanyaan saya sebetulnya begini Pak, tadi kita mengaji tentang ikhlas. Ikhlas ini memang katanya ilmu yang paling tinggi dan susah untuk mendapatkannya. Tadi Ustaz nyontohkan kita bersedekah, mungkin untuk menghindarkan disebut-sebut didengar mungkin bisa Pak Ustaz. Problemnya dengan hati. Contoh, dia nyumbang dibuat atas nama Allah, disebutlah semua acara dalam hatinya, itu aku tuh katanya, tapi dalam hati Pak Ustaz. Nah itu kira-kira bagaimana nanti itu dia dengan Allah kita tentang sedekah kita itu. Kemudian bagaimana cara kita atau amalan-amalan apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa ikhlas dalam melakukan segala itu yang kita lakukan. Mungkin itu aja Ustaz. Juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait dengan tadi Abu Humairah memang saya pribadi. Humairah itu anak saya. Humairah anak yang paling kecil. Orang-orang menyebutnya Abu Humairah. Kalau nama saya sendiri ada sebenarnya. Cuma buat itu mungkin ya. Baik, masalah tadi masalah hati. Kita tahu bahwa setiap ibadah itu pasti dimusuhi oleh setan. Tidak ada ibadah yang tidak dimusuhi oleh setan. Makanya itu memang iblis sendiri yang sudah mau menjadikan Allah. Wa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Karena kemuliaan ya Allah, aku akan sesatkan semua banyak. Jadi tidak ada ibadah kecuali pasti ada musuh. Makanya kenapa ibadah hati itu ibadah yang paling berat? Karena musuhnya apa? Musuhnya apa? Satu syahwat dan satu syubhat. Kemudian di luar ada iblis setan. Makanya kenapa kalau kita membaca dua surat yang disebut dengan dua surat perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq itu menyebutkan tentang musuh-musuh dari luar. Jadi kita ini punya musuh empat. Punya musuh empat. 3 dari luar, 1 dari dalam. Ya, musuh dari luar Allah katakan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pertama, ghasiq. Ghasiq itu malam. Kita berlindung dari malam hari, terutama pada Isya sampai sepertiga malam akhir itu ghasiq. Itu namanya waktu setan. Jadi waktu setan itu disebut ghasiq. Ghasiqin idza waqab. Apa disebut ghasiq? Mulainya ba'da Isya sampai sepertiga malam akhir. Itu disebut ghasiq. Makanya kenapa orang dilalaikan waktu-waktu ba'da Isya? Makanya Rasul katakan apa? Makruh hukumnya tidur setelah maghrib dan ngobrol setelah Isya. Kecuali ya ada manfaatnya di dunia bisnis atau manfaatnya untuk akhirat kayak ngaji kayak begini. Tapi kan umumnya lagi. Kadang-kadang kita disibukkan dengan kuliner malam-malam, kan? Mau keluarga kemana? Tapi yang jauh makan itu. Nanti pulang jam 1. Kalau orang sudah tidur jam 1, biasanya sulit. Nanti biasanya tidurnya itu menjelang balikan dulu. Jam 3 waktu.
Yang lebih parah lagi bukan hanya sholat malam, bahkan subuh batasnya. Makanya disebut ghaib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jarang begadang dengan malam, langsung tidur biasa. Makanya tidurnya Rasul itu jadi mukjizat. Orang kalau mengikuti tidurnya Nabi pasti sehat. Ya, coba saja ikut tidurnya Nabi sehat. Bagaimana tidurnya Nabi? Tidurnya Nabi itu tiga waktu. Pertama pada Isya langsung tidur, nanti setengah malam bangun atau ditambah sedikit menjadi 2/3. Seperti dalam surah Muzammil. Ya, qul ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi min Qur'an. Rasul itu tidurnya separuh malam atau ditambah sedikit menjadi 2/3. Jadi bisa separuh malam tidur kemudian separuh malam bangun sholat, atau 2/3 malam tidur, 1/3 dalam sholat. Itu tidurnya lagi. Kemudian nanti menjelang subuh itu namanya ada tidur sekitar 5 menit atau 10 menit. Bukan tidur sih, hanya balik ke lakukan intijak, bukan tidur. Karena kelelahan sholat malam, baliklah itu 5 menit itu sebelum subuh. Kemudian nanti siang sebelum zuhur itu disebut kailulah namanya. Sebelum zuhur itu sekitar ya 10 menit, bukan tidur, bukan, hanya membalikkan badan saja. Entah ke meja, entah ke kursi, pokoknya bukan tidur, namanya disebut kailulah. Kata penelitian kedokteran di Amerika, orang yang membiasakan melakukan kailulah, istirahat sebentar menjelang zuhur, itu tidak akan terserang sebut, tidak akan terserang. Ya. Coba biasakan sebelum zuhur, entah 5 menit, lari kadang-kadang, atau 10 menit, setiap hari. Ini yang meneliti orang Amerika, kedokteran zat. Orang ini tidak akan terbiasa. Tapi bagi kita orang Islam dan pun diteliti, pokoknya apa yang dilakukan ini pasti sehat sebenarnya, benar. Tapi kan orang-orang Barat ini mereka pasti teliti ada apa dengan Islam. Seperti contoh nih, orang Jepang teliti, namanya ini ayat, buah gitu ya. Orang Jepang nih teliti, di satu ayat dibacakan Al-Fatihah, yang satu nggak dibacakan, diteliti dia. Rupanya apa? Rupanya ayat yang dibaca Al-Fatihah itu rupanya memadamkan molekul. Apa gunanya memadamkan molekul itu? Rupanya jadi detox untuk menghancurkan racun. Coba ya, toksin, detox. Bisa kalau kita baca aja surat, nanti itu memadamkan molekul ini. Ini yang meneliti orang Jepang ini. Kita orang Islam meneliti tidak ya. Pokoknya kalau ayat dibacakan pasti orang ini selesai gitu ya. Tapi kan orang kafir peneliti juga. Kenapa orang Islam itu kan dibaca-baca jadi sembuh orang itu? Pengen tahu, diteliti rupanya memang dinilai seperti itu kenyataannya. Tapi kita nggak tahu seperti itu. Lakukan ini perintahnya, insya Allah semuanya tobat. Seperti kenapa orang melangkah kaki ke kamar mandi harus tangan kaki kiri dulu. Itu kan membuka paru-paru. Sebab kebanyakan orang mandi di kamar mandi itu karena kaki kanan dulu, karena tersumbat jantungnya. Oke lah, kita dari segi kesehatan ya. Sebenarnya kata Nabi masuk kaki kiri keluar kaki kanan selesai. Ya. Tapi kan dalam penelitian bukannya ada kesehatan. Atau minum ketika itu. Kenapa tidak boleh berdiri minum itu harus dulu supaya ginjalnya terbuka, nggak sakit pinggang. Jadi banyak kesehatan kalau kita mau teliti ya gitu. Cuma kita saja yang remeh-remeh ini kadang-kadang nggak mau. Minum berdiri ya sakit pinggang terus kamu banyak. Gitu. Saya sudah banyak minum air putih. Bukan masalah air putih, gimana cara minumnya? Oh berdiri bisa sakit pinggang. Duduk nanti kan duduk kalau apa namanya minum. Baru sehat. Yang perkara-perkara seperti ini kadang-kadang kita lihat. Saya ulangi, musuh kita itu malam namanya pasti. Kemudian yang kedua tukang sihir dari setan, ya kan? Yang ketiga hawa nafsu. Yang ketiga hasad orang kepada kita. Ini dari luar. Tapi yang paling bahaya itu disebutkan adalah surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Yang paling bahaya itu was-was yang disebut dengan hawa nafsu. Yang paling bahaya. Kenapa? Kalau melawan orang hasad
pasar, pindah rumah saja, nggak ketemu lagi sebenarnya. Melawan setan, ambil Quran, kata Rasul siapa yang baca surah Al-Baqarah meninggal dari rumah saja. Malam tidur, tapi hawa nafsu itu semana ngalahkan. Nggak mungkin pergi ke dokter, dok, angkat jantung saya, dok, hilangkan dari biarkan hawa nafsu. Tidak bisa. Sehingga tidak bisa hilangkan hawa nafsu itu, hanya bisa ditekan. Nah, ikhlas itu lawannya hawa nafsu. Berarti harus banyak suka menekan. Bisa nggak ditekan? Setiap kali kita mau lihat, kan gitu. Setiap kali mau sumpah, jadi harus terus mencoba begitu. Jangan ikuti, kalau diikuti jadi jalan. Tetapi ingat bahwa pria ini yang membatalkan amalan itu pertama ada amalan awalnya ikhlas, tengahnya dia, akhirnya ikhlas, tidak ada masalah. Ada amalan awalnya ikhlas, tengahnya dia, akhirnya dia, selesailah itu, hilang amalan. Ada awalnya dia, tengahnya ikhlas, percuma. Kenapa? Karena amal ditentukan awalnya, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau pertama bapak ini ikhlas, insya Allah ikhlas. Bukan awalnya sudah bagus ikhlas. Di tengah-tengah atau berhenti, mau lihat, coba lawan lagi supaya ikhlas lagi. Hal itu maksud. Sama dengan sholat, Allah ikhlas. Apa sebenarnya panjangnya boleh, ya kan? Kalau dia ada adalah bapak kamu bisa. Ikhlaskan dan tidak akan memalukan. Ya. Kenapa? Karena dari awal ikhlas, dari akhir ikhlas. Kemudian yang kedua, awalnya dia, tengahnya ikhlas, akhirnya ikhlas tidak diterima. Karena amal itu harus ditentukan awalnya dan akhirnya. Itu yang boleh jadi jawaban. Allah. Ya segera. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik tadi masalah dunia kematian. Kita sudah sering melihat mengamati pola masyarakat bahwa di rumah kita pun sudah pernah orang mendengar dan kita katakan ketika bermasalah satu ketika kita lepas keluar daripada pikiran hati kita biasa saja. Itu barangkali ketika menghadapkan kita mati kita bakal begini nanti di dalam musik saja. Ketika kita keluar daripada masjid atau kuburan atau di tempat tertentu, hati kita sudah berbeda. Begitu juga malam ini barangkali saya tidak terlalu memperlukan perjuangan sudah sedap. Mungkin barangkali nanti kalau sudah keluar dari jalan ini hilang. Pertanyaannya adalah langkah-langkah apa yang harus kami lakukan terutama buat saya, ilmu apa yang harus saya perbaiki di dalam rumah saya, apa sebesar saya, amal apa yang harus yang saya lakukan sehingga yang ini selalu menjadikan bias bagi saya. Saya belajar sedikit mobil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bapak tanyakan terjadi dengan sahabat Hamzah? Di zaman Rasul ada namanya seorang sahabat Hamzah, julukannya Basirul Alaih, karena ketika dia mati belum mati dulu, jadi habis hubungan dengan istrinya langsung dipanggil jihad, mati pula dia mati syahid. Makanya rohnya dimandi besarkan alainya, namanya Hamzah Basirul Alaih. Jadi ada yang menarik dari kisah Hamzah dalam siang sahabat. Jadi Hamzah ini mengadu kepada Abu Bakar, apa sih munafik? Abu Bakar, kenapa ya? Begini, saya ini kalau hari di majelis Nabi itu cerita surga, cerita neraka, kok kayak surga neraka itu ada di mata saya. Ini pengen mati saja. Tapi kalau saya pergi dari majelis Nabi ketemu keluarga saya, ketemu pekerjaan saya, rasanya surga dan neraka itu hanya cerita-cerita belakang. Nah, kurang lebih kan itu yang pertanyaan itu dengan kisah adalah sudah. Akhirnya Abu Bakar, kok sama kita? Kalau itu, ayo kita datang kepada kita laporkan. Maka datanglah kemudian Abu Bakar dan Hamzah menceritakan soal perasaan Rasul. Maaf, apakah kami berdua benar? Kenapa
Kenapa? Handola bercerita itu pun sama dengan saya rasakan. Kalau duduk di majelis tamu kau bercerita surga neraka, kayaknya surga ada di mana. Tapi kalau sudah pergi pulang ke rumah, rasanya cerita belakang. Macam mana caranya wahai Rasul? Apa kami ini munafik? Kata Handola dan Abu Bakar. Kata Rasul, kalian berdua bukan munafik. Artinya wajar manusia itu kadang-kadang ada semangat, ada putus. Tapi syahidnya dan Rasul mengatakan kepada Handola, walakin ya Handola sa'atan sa'atan. Itu nasihatnya Rasul. Tapi wahai Handola, bagilah waktu itu sesaat dan sesaat. Sesaat cari dunia, sesaat hadir di majelis taklim. Dunia maksudnya untuk makanan badan. Majelis taklim ruhnya badan. Jadi kan harus dikasih makan juga kan. Jangan dikasih jasad saja, ruh juga perlu makan. Makanya kalau hadir di majelis taklim dengan ceramah, apalagi sekarang sudah ada YouTube, sudah ada apa kan. Jadi teruslah, atau di tengah-tengah bekerja pun mendengarkan kajian supaya diingatkan. Yang kedua juga sudah saya singgung bahwa hati manusia itu bisa berbolak-balik, sehingga mempertahankannya itu memang agak berat. Ya banyak-banyak beristiqomah, apalagi bisa memfitnah seperti ini namun kita dihadapkan dengan berbagai macam maksiat di depan kita kan. Kita harus pandai-pandai mengisi jiwa dengan iman, dengan takwa, dengan ilmu, ya. Dan jangan pernah meninggalkan tempat ibadah dan lingkungan yang baik. Terus cari kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang sama-sama lurus. Makanya ada istilah ulama, man sahaba rajulun arba'ina yawma abadi. Siapapun yang berkawan dengan orang 40 hari saja cukup berubah. Kalau dia kawan baik pasti berubah. Kalau dia kawan baik pasti berubah. 40 hari saja sudah berubah. Makanya lingkungan itu penting juga kan. Lingkungan yang paling penting bagi kita supaya istiqomah. Karena yang memegang hati kita kan Allah ya. Ada beberapa melihat orang mati kok biasa saja, berkuburan pun tidak ada rasanya kita ingin mati gitu kan. Nah, itu tanda kerasnya hati gitu. Artinya hati kita ini keras karena mungkin banyak maksiat yang kita lakukan. Karena begini, ketika Nabi bicara soal apa kata Rasul? Ada hati-hati ketika selalu banyak maksiat, maka satu maksiat ditempel titik hitam di hati. 2 kali maksiat, 2 kali titik hitam. Ketika banyak kali maksiat, maka hati itu akan hitam semua. Ketika hati hitam, apa kata Rasul? Kalau kuzi muzahiyah. Ini kuz kita seperti ini. Kalau kuzi muzahiyah, kalau dicakir, saya bagi seperti ini. Maksudnya apa? Kalau cakir dulu ini, kita isi air, jelas akan lubang. Ya kan? Dikasih nasihat dan lima, dikasih hidayah dan lima. Tapi kalau cakirnya dibalik, mau diisi air dari mana? Ya, kata Rasul, kalkuzi muzahir. Orang kalau hatinya hitam seperti cangkir yang dibalik, mau diisi nasihatnya gak tempatnya. Kalau terbalik, lubangnya gak ada, tembus lagi. Itulah dikhawatirkan seperti ini. Boleh jadi kita ini terlalu banyak maksiat sehingga melihat kematian itu kayaknya apa biasa aja kan. Boleh jadi ada kita banyak dari istighfar, kita bersendiri masalah. Ya, saya kira kalau diikuti makin sampai jam 10 juga kalau diikuti. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka khairal ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma nas'aluka khairal dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka khairal dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka khairal dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.